Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan besar di EPL antara Manchester City versus Chelsea. Di pertemuan pertama, City berhasil menang lawan Chelsea dengan skor 0-1 kan teman-teman. Nah, berarti di pertandingan nanti malam ada juga misi balas dendam dari Chelsea. Tapi tentunya tidak akan mudah karena form dari City lagi bagus-bagusnya. Dalam 11 pertandingan terakhir, City selalu menang teman-teman di EPL. Sedangkan form dari Chelsea kita melihat tidak konsisten. Dalam 11 pertandingan terakhir ada 6 hasil draw dan 1 kali kekalahan. Kenapa bisa seperti itu Chelsea? Ya karena begitu banyak pemain mereka yang tidak bugar. Dari City juga ada beberapa pemain mereka yang tidak bisa bugar dan tidak bisa dimainkan. Tidak bugar dan tidak bisa dimainkan. Tapi Pep Guardiola ini kan sejak musim lalu itu sudah sering melakukan rotasi di line up. Ya, jadi pada saat ada pemain-pemain pelapis juga yang turun, ya mereka juga tidak punya masalah untuk menjalankan konsep permainan dari Pep Guardiola. Di Chelsea terlihat ketika ada pemain-pemain yang tidak biasa turun sebagai starter dan diberikan tanggung jawab untuk turun sebagai starter, formnya tidak sebaik dengan pemain-pemain inti. Ya seperti itulah ceritanya ya teman-teman. Tapi sebelum saya memberikan preview lebih dalam lagi tentang pertandingan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut main MPL bersama saya. Jadi di MPL teman-teman kita bisa buat tim kita sendiri dari beberapa pertandingan yang tersedia. Saya pilih pertandingan big match ini antara Manchester City versus Chelsea. Saya sudah buat tim saya sendiri teman-teman. Saya pilih formasi 3-4-3, penjaga gawangnya saya pilih Kepa karena lagi on fire. Di depan kali ini saya pilih Lukaku bersama dengan Sterling dan juga Gabriel Jesus. Di pertahanan saya pilih 3 center back, Antonio Rudiger, Thiago Silva dan juga Ruben Dias. Dan di tengah saya pilih 2 pemain kreatif. Ada Bernardo Silva, ada Kevin De Bruyne, dan tentunya Jorginho serta N'Golo Kante. Ada beberapa kontes juga yang bisa kita ikut di sana. Yuk teman-teman bisa download game ini dari link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Saya tunggu ya, saya sudah ikut tuh kontes di sana. So anyway, for this match seperti yang kita pahami bahwa dari kedua tim ada beberapa pemain inti juga yang tidak bisa bermain. Dari Manchester City, Riyad Mahrez, Phil Foden, John Stones. Dan dari Chelsea adalah Ben Chilwell, Mendy karena membela timnasnya di Piala Afrika. Kemudian Christensen juga kabarnya tidak bisa bermain. Ben Chilwell juga sama, Reece James juga sama. Jadi memang artinya bahwa kedua tim ini tidak akan turun full tim. Kalau dalam kondisi full tim, Chelsea adalah tim yang sulit dikalahkan teman-teman. Karena pada saat semua pemain dari Chelsea itu bugar, maka Chelsea cuma kalah 1 kali lawan City, kemudian seri 1 kali lawan Liverpool. Memang lawan City kalah di pertemuan pertama, dan teman-teman jangan lupa, Tuchel menjelaskan bahwa para pemainnya itu tidak bisa mengimbangi pressing dari para pemain City. Ya artinya di match ini para pemain Chelsea perlu melakukan counter pressing tersebut. Sedangkan dari para pemain City kita tahu ya, siapapun pemain yang main itu bisa menjalankan konsep permainan dari Pep. Dan mereka akan bermain high pressing, kemudian tentu akan menyulitkan para pemain Chelsea untuk berkembang, terutama ketika mereka akan coba melakukan transisi counter attack. Nah, untuk Manchester City saya pikir bahwa yang penting perlu berhati-hati dengan umpan-umpan terobosan yang biasa dilepaskan oleh para pemain Chelsea untuk bisa diterima oleh Lukaku, Werner atau juga Mason Mount yang biasa berada di lini depan. Jadi disitulah kita melihat akan menjadi salah satu taktik dari Pep Guardiola, yaitu untuk bisa mempersempit ruang gerak dari para pemain Chelsea agar umpan-umpan terupas itu tidak bisa mereka berikan ke lini depan teman-teman. Karena beberapa kali itu City kewalahan ketika ada para pemain tim lawan itu bisa memberikan terupas tersebut. Seperti di pertandingan mana? Seperti di pertandingan lawan Arsenal. Kan terlihat para pemain Arsenal tuh cepat bisa memberikan terupas. Dan mereka juga bisa melakukan counter pressing. Nah inilah yang sekarang akan menjadi salah satu modal dari kedua pelatih. Yaitu counter pressing itu sangat penting teman-teman. Karena sekarang kita lihat bahwa tim-tim yang bisa melakukan counter pressing itu bisa mencegah tim lawan untuk bisa banyak menciptakan peluang. Dari Chelsea, Lukaku sudah fit, Kante sudah fit, Jorginho sudah fit, Kovacic sudah fit, Alonso masih ada. Di pertahanan Thiago Silva sudah bisa bermain, Rudiger sudah bisa bermain. Memang bermain si Rudiger sebelumnya. And then dari City juga kita tahu Bernardo Silva bisa bermain, De Bruyne bisa bermain. Di depan ada Raheem Sterling, ada Gabriel Jesus yang mencetak gol di pertandingan di Stamford Bridge. Jadi saya pikir pertandingan akan berjalan ketat nih teman-teman. Memang City adalah tim yang banyak mencetak gol, tapi lawan Chelsea tidak akan semudah itu. Karena Chelsea punya salah satu pertahanan terbaik
di EPL musim ini. Bahkan musim lalu juga kita tahu bahwa Chelsea adalah tim yang sedikit kemasukan gol sejak dilatih oleh Thomas Tuchel. Tapi menurut hemat saya, yang perlu dipikirin oleh Thomas Tuchel bukanlah lini pertahanan, tapi lini depan. Bagaimana caranya itu bisa mencetak gol ke gawang dari City. Karena terlihat bahwa kesulitan dari Chelsea itu adalah untuk menyelesaikan peluang-peluang yang para pemainnya peroleh from match to match. Nah, ini yang perlu segera dibenahi. Contoh seperti di pertandingan sebelumnya di Piala Liga, semifinal Piala Liga leg kedua, itu Lukaku kan dapat sekitar 3 peluang. Tidak ada satupun yang bisa dia konversikan menjadi gol. Sama juga seperti yang kita lihat di pertandingan sebelumnya lawan Chesterfield di Piala FA. Ada 4 peluang dari Lukaku, tidak ada satupun yang bisa dia konversikan menjadi gol. Ini menjadi masalah besar di Chelsea, teman-teman. Lawan City itu yang penting bisa mencetak gol dengan seminim peluang. Karena City adalah tim yang akan mengandalkan pressing. Pressingnya tidak selalu high pressing, tapi pressingnya adalah untuk menutup ruang gerak dari para pemain tim lawan yang coba untuk melakukan permainan kreatif dari lini tengah. Nah, disinilah nanti akan muncul persoalan untuk Chelsea. Jika Kante dan juga Jorginho tidak bisa cepat membagi bola ke depan. Ya, bagi ke depan bukan berarti ke striker, bisa juga kan ke salah satu wingback. Karena kekuatan Chelsea seperti yang kita ketahui ada di kedua sektor wingback. Sedangkan dari Manchester City kekuatannya juga berada di dua sektor fullback. Jadi ini sebetulnya di atas kertas nih 50-50 nih teman-teman. Memang ya tentu City diunggulkan dengan performa mereka dalam 11 pertandingan terakhir. Tapi kan ini kan permainan sepak bola yang tidak ada yang pasti. Semuanya tergantung dari taktik kedua pelatih dan juga performance dari para pemain. City bisa kalah jika para pemainnya melakukan kesalahan. Chelsea bisa kalah jika para pemainnya itu tidak bisa mengatasi permainan cepat dari para pemain City yang berada di tengah antara Silva dan juga De Bruyne, karena dua pemain ini akan melakukan pergerakan dan passing yang cepat. Jadi pemain yang di tengah dari Chelsea pun harus bisa waspada dengan pergerakan dua pemain ini. Karena supply bola dari lini tengah City itu adalah salah satu yang terbaik, teman-teman. Dan terlihat kan bagaimana produktivitas gol dari City itu juga tidak bergantung kepada satu ataupun dua pemain. Banyak pemain mereka yang sudah mencetak gol, sama juga sih seperti Chelsea, tapi lini depan dari City sebetulnya kan lebih tajam, teman-teman. Seperti ada Raheem Sterling, kemudian ada juga Riyad Mahrez yang sudah cukup banyak mencetak gol. Memang Bernardo Silva juga sudah mencetak 7 gol, tapi kan ada Sterling dan juga Mahrez juga. Kadang-kadang Jesus juga bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan penting. Dari Chelsea ini yang menjadi persoalan, ya kan? Lukaku dibeli itu agar bisa menjadi mesin gol, tapi untuk sementara ini bukan jadi mesin gol, tapi lebih banyak ngeluh dia ya. Itu salah dari Lukaku ketika dia mengeluh dengan konsep permainan dari Tuchel. Kenapa Tuchel harus merubah konsep permainannya? Kalau mengubah formasi itu wajar, tapi konsep permainan mana bisa dirubah? Sekarang apa mungkin Pep dan juga Klopp itu merubah formasi permainan karena ada salah satu pemain yang tidak senang? Kan nggak mungkin. Nah, jadi ini persoalan besar ya. Lukaku sudah comeback. Dan tentu kita harapkan dia juga bisa bermain sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini adalah pertandingan ketat, teman-teman. Kalau menurut saya, City tidak akan mudah menang di game ini. Saya yakin bahwa Tuchel akan menerapkan taktik yang lebih berbeda di pertandingan nanti malam. Walaupun konsepnya adalah sama, tapi feeling saya nih, Chelsea akan keluar menyerang dari menit-menit awal. Dari Pep, saya pikir akan lebih tenang lagi dia untuk pertandingan ini karena timnya sudah punya selisih poin yang cukup besar. Artinya tentunya dia juga akan membuat para pemain City itu bermain fokus di lini pertahanan, jangan sampai kecolongan dengan transisi serangan balik yang biasa dilakukan oleh para pemain Chelsea. Kalau menurut saya bahwa pertandingan ini persentasenya adalah 50-50, it can go either way. Yang penting adalah para pemain harus bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini dari City dan juga Chelsea. The first goal is very crucial, teman-teman. Seperti juga di pertemuan pertama ketika City sudah mencetak gol, terlihat Chelsea tidak bisa comeback. No hate, only football. Salam sepak bola.